Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja berakhir. Kita akan membahasnya bersama RHB Sekuritas. Untuk membahas bagaimana pergerakan IHSG hari ini serta prospeknya esok, kita sudah terhubung bersama Andre Benas, VP Equity Research Analyst RHB Sekuritas. Mas Andre, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kita lihat bahwa hari ini IHSG menguat ke zona hijau di 0,70% atau ditutup dengan 5.039,14. Menurut Anda, sentimen apa yang mempengaruhi sehingga IHSG kita tetap berada di zona hijau hingga akhir sesi perdagangan tadi? Kalau saya perhatikan sih memang pergerakan indeks hari ini mungkin didorong sentimen kemarin malam dari regional market. Kalau kita lihat memang ternyata Presiden Trump tetap ingin melanjutkan stimulus, cuman mungkin agak dipending. Jadi saya lihatnya itu mungkin sebagai satu sisi yang positif. Kemudian juga hari ini mungkin dari perang kegiatan debat di Amerika Serikat antara calon Vice President Kamala dan Pence ternyata berjalan dengan cukup normal ya. Jadi mungkin tidak seintens minggu lalu di mana terjadi banyak persaingan kata-kata, kemudian juga side war antara Donald Trump dan Joe Biden. Kelihatannya debat hari ini lebih cenderung ke netral, jadi sehingga market tidak bereaksi negatif. Oke, kita lihat tadi Dow Futures juga melemah. Ini pengaruhnya seperti apa kalau dilihat untuk IHSG esok pagi? Kalau mungkin nanti malam terjadi pelemahan yang cukup signifikan, saya rasa mungkin biasanya di hari Jumat bisa ada taking profit ya, karena sudah 2 hari atau hampir 3 hari indeks kita ditutup positif. Jadi kemungkinan besar besok kalau misalnya ternyata nanti malam Dow Food-nya merah, kelihatan bisa ada aksi profit taking. Saya juga melihat bahwa memang untuk near term katalis saat ini tidak ada, karena Omnibus Law memang sudah di-approve, jadi kelihatannya katalis yang kemarin sudah dipricing oleh market. Oke, ini kalau bicara soal Omnibus Law, sampai ditutup tadi kita tahu bahwa masih terjadi demo yang cukup besar di area Harmoni yang kabarnya akan menembus istana, tapi ini masih kabarnya. Nah, ternyata tidak juga melemahkan IHSG sampai sejauh ini. Nah, bagaimana Anda melihat kondisi ini dengan arah pemikiran investor untuk IHSG esok? Kalau saya lihat sih sebenarnya dari demonstrasi-demonstrasi yang terjadi di Indonesia sebenarnya bisa berpotensi mungkin menjadikan sentimen negatif buat IHSG ya, apalagi kalau nanti ternyata demonya berkelanjutan sampai minggu depan. Kalau saya lihat memang pergerakan positif hari ini memang didorong oleh pergerakan bursa yang cukup positif dari regional, jadi sehingga impact-nya terhadap sentimen pasar tidak terlalu negatif. Tapi kita mesti mewaspadai apabila demo ini berkelanjutan, karena yang seperti kita tahu dari PSBB saja sudah terjadi pelemahan ekonomi. Apabila nanti kalau misalnya terjadi mogok besar-besaran atau demonstrasi besar-besaran, satu, kegiatan ekonomi mungkin bisa berkurang, kemudian juga dampak penularan COVID karena klaster demonstrasi juga bisa meningkat. Ini bisa menyebabkan sentimen yang cukup negatif bagi indeks kita. Oke, nah yang menarik adalah soal harga batu bara yang menguat gitu. Nah, Anda melihatnya seperti apa prospek untuk emiten batu bara saat ini? Kalau harga batu bara sih saya melihatnya memang saat ini sudah di bottom cycle ya. Jadi mungkin ada sentimen positif dari kenaikan harga energi kemarin malam karena ekspektasi dari hurricane di Amerika Serikat. Jadi saya melihat sih sebenarnya kalau jangka investasi panjang sebenarnya emiten batubara cukup menarik untuk dikoleksi, namun kita mesti mewaspadai pergerakan hariannya, karena pergerakan hariannya ini cenderung mengikuti pergerakan harga energi WTI dan Brent oil yang cukup volatile. Oke, untuk sektor lainnya, misalnya untuk industri emiten pertambangan dan juga industri dasar, apakah ini masih cukup menarik untuk dikoleksi? Saya sih melihat untuk industri batubara sebenarnya menarik ya, karena menurut saya industri batubara merupakan USD earner. Seperti kita tahu memang USD kan memang sedang menguat, jadi dan kebetulan batubara di Indonesia semuanya ekspor, dan tujuan terbesar ekspor dari batubara adalah China. Seperti kita tahu China merupakan salah satu negara yang sudah pulih kembali setelah COVID-19 di setengah tahun belakangan ini. Jadi saya rasa ada ekspektasi pasar terhadap perbaikan ekonomi Cina yang dapat meningkatkan demand atas batubara.
Oke, untuk vaksin anti corona ini kan juga isunya bahwa sudah ada beberapa yang akan dicobakan, diuji cobakan dan juga sudah ada perkembangan yang sangat signifikan dan positif. Untuk emiten farmasi sendiri seperti apa Mas prospeknya? Untuk emiten farmasi sih sebenarnya masih cukup baik ya. Cuman kalau saya sih jadi investor lebih berhati-hati karena saham-saham yang berhubungan dengan vaksin ini cenderung volatile dengan berita-berita vaksin ya. Jadi kalau misalnya ada berita clinical trial atau misalnya terlalu pending dengan misalnya pencobaan atau stage-stage yang lain akan cukup volatile. Namun ekspektasi kalau misalnya vaksin memang jadi masuk di kuartal 4 2020, saya rasa ketika news flow itu akan dikeluarkan, dampaknya akan cukup positif. Namun secara earnings semestinya perusahaan vaksin pun juga bisa benefit ya apabila nanti memang vaksinnya itu bisa terdistribusi dengan baik di Indonesia. Baik, kalau kita coba untuk melihatnya secara short term dan juga long term, paling tidak sampai akhir tahun 2020 ini, apa saja rekomendasi Anda terhadap saham-saham defensif, misalnya kalau misalnya kita breakdown dari yang big caps, second line dan juga third line? Oke, mungkin untuk big cap saya masih tetap cenderung mungkin ke saham perbankan ya, karena kalau saya lihat ekonomi di Indonesia sudah mulai berjalan, jadi dan kelihatannya ada potensi untuk dari pasar untuk mengupgrade earnings bank yang mungkin akan segera diumumkan dalam waktu dekat. Jadi saya melihat ada potensi upside ya untuk saham perbankan mungkin seperti BBCA, Bank Mandiri, BBRI, BNI, menurut saya cukup defensif dan secara valuasi pun juga cukup murah. Mungkin untuk second liner kita bisa berharap terhadap mungkin saham-saham retail karena seperti kita tahu kalau misalnya nanti PSBB direlax ada ekspektasi perbaikan daya beli sehingga saham retail bisa bangkit. Kalau kita lihat memang di kuartal 3 ini saham retail agak terpuruk karena adanya dampak PSBB lanjutan di Jakarta. Untuk third liner mungkin yang bisa diperhatikan saham-saham seperti vaksin atau misalnya saham-saham yang berhubungan dengan teknologi mungkin bisa dilihat ya, tapi di third liner. Tapi dengan catatan kalau misalnya first dan second linernya sudah bergerak ya, jadi biasanya movementnya pasti akan dari big cap dulu, kemudian second liner, baru third liner. Tapi saya cenderung mungkin menjelang akhir bulan ini kelihatannya big cap akan bergerak lebih dahulu karena laporan keuangan dari big cap biasanya kan lebih early ya dibandingin dengan perusahaan-perusahaan second liner dan third liner. Oke, baik. Rekomendasi Anda untuk esok seperti apa dan IHSG bisa berada di level support dan resisten berapa, Mas Andre? Saya rasa support masih tetap ada di 5.000 ya, mungkin resistance bisa sampai di atas 5.100 sampai 5.130. Saya rasa besok saya sih lebih mewaspadai untuk profit taking karena sudah 3-4 hari indeks kita di session 2 selalu positif. Dan melihat berita demonstrasi yang cukup intens, kelihatannya bisa menjadi alasan bagi para investor untuk mengambil profit taking sebelum weekend. Baik, Mas Andre terima kasih untuk analisa dan waktunya bersama kami.